Oke, hi and hello, what's up good people? Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama admin terkece se-Indonesia bagian Barat, guys. Oke, saya mau absen dulu nih. Kalian para pecinta love story dari mana aja, silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar kita senantiasa selaku fans love story the series tetap terjaga dan terlihat kompak satu sama lain, serta terlihat antusias untuk mendukung sinetron love story the series kesayangan kita, guys. Baik, sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video ini dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian, and check it out. Ewer, 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 ewer. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Oh. Baik, kita langsung masuk ke adegan awal segmen kedua, di mana ada si Dinda dengan si Safira yang tak sengaja bertemu dengan si tangkurak Anita Jebeo yang jelek sekali dengan cara tidak sengaja, guys. Nah, di sini kesempatanlah si Dinda untuk memanas-manasi si Anita, karena memang ternyata sudah sejak lama si Dinda menyimpan rasa dendam dan kesal kepada si Anita ini, karena Anita selalu bertindak semenang-menang dan selalu mendewakan harta, padahal dia sesungguhnya sosok perempuan miskin yang tidak memiliki apa-apa ketika dia telah dicampakkan dan ditendang oleh Argadana. Tentu saja si Dinda semakin gampang dan mudah sekali untuk memanas-manasi dan membuat si Anita ini terpukul, guys. Di sini si Dinda berpura-pura mengenalkan si Safira kepada si Anita, yang padahal si Dinda sudah tahu bahwa Safira dan Anita pasti sudah saling mengenal. Dalam pikiran dan otak si tangkurak Anita pun bergumam, apa maksudnya si orang ini mengenalkan saya kepada si pelakor itu, padahal yaitu memang sengaja jebakan si Dinda untuk membuat si Anita lebih kesal lagi. Dan di sini pastinya kalian para penggemar sinetron love story dibuat senang, karena si Dinda yang jahat dan si Anita yang sama-sama jahat cukup membuat kita puas karena mereka gontok-gontokan satu sama lain, ya guys. Si Safira sebetulnya sudah merasa tidak enak dengan semua perkataan si Dinda, sehingganya pada akhirnya si Anita pun marah kepada si Dinda dan berkata bahwa si Safira adalah pelakor. Semakin tambah waktu, semakin muncul hinaan dari si Anita untuk si Safira. Akhirnya si Safira ngajak si Dinda supaya secepatnya pergi dari tempat itu, karena si Safira tidak mau melanjutkan perdebatan yang akan memicu pertengkaran lebih panjang lagi, guys. Oke, semoga saja saat ini si Anita memang benar-benar sadar bahwasanya dirinya sebetulnya tidak memiliki apa-apa tanpa harta. Dan juga si Anita ini akan disadarkan bahwasanya apa yang dia lakukan kepada si Maudy dan juga Ken itu merupakan kesalahan besar bagi sesosok orang tua kepada anaknya. Kita masuk lagi ke scan lain, di mana ada si Ken yang mencoba mencari peruntungannya di dunia tarik suara, guys. Si Ken coba ngamen dari kafe ke kafe, dan kali ini pihak manajemen kafe sangat menyukai performa si Ken. Kafe tersebut pun seketika jadi ramai pengunjung karena Ken lah yang berhasil membius hati para pengunjung untuk betah tinggal di kafe tersebut dan juga jajan-jajanan yang ada di kafe tersebut, guys. Sehingganya nih si manajer kafe berniat untuk mengambil Ken sebagai artis utama di kafe tersebut. Ya, semoga Ken mendapatkan kesuksesan dari profesi barunya, ya guys, sehingganya dia tidak terus-menerus dihina oleh si tangkurak Anita. Dalam pembawaan lagu kali ini pun si Ken sempat berhayal dan meresapi lagu tersebut, guys, dimana ada awal-awal pertemuan dirinya dengan Maudy, dan juga ada si Maudy yang sedang sangat bersedih sekali karena dirinya sampai sekarang masih sangat merasa bersalah kepada suaminya. Sejauh ini Maudy tidak pernah memikirkan perasaan suaminya dan hanya mementingkan ego dan juga ambisi ibunya sendiri, yakni si Anita, yang padahal Anita tidak akan pernah memberikan kebahagiaan apapun kepada dirinya. Ken lah yang selalu menuruti dan juga bisa mengimbangi semua problematika di dalam kehidupan si Maudy. Jadi sekarang apa keputusan yang diambil oleh si Maudy ini merupakan fatal, ya guys. Oke, kita ke scan lain lagi nih, dimana ada si Oma yang tidak sengaja didatangi oleh Emily.
Di sini si Emily berkata kepada si Oma bahwasanya dirinya sebentar lagi akan pindah ke apartemen karena si Emily ternyata sudah tidak nyaman sekali tinggal di rumahnya si Argadana. Tentu saja dengan kehadiran si Vanessa di rumah itu membuat si Emily tidak betah dan tidak nyaman untuk tinggal bersama keluarganya yang selama ini Emily sangat mencintai keluarganya. Namun karena kehadiran si Vanessa yang jahat dan menyebalkan itu, satu persatu keluarga mulai dipecah belah guys. Sekarang Emily dan Argadana yang hampir setiap hari bentrok karena mempermasalahkan si Vanessa. Entah apa yang ada di pikiran si Argadana sehingga si Argadana sampai saat ini masih mempertahankan si Vanessa untuk tetap tinggal di rumahnya. Padahal si Emily jelas-jelas sudah tidak nyaman sekali dengan keberadaan Vanessa di sana. Si Oma pun sempat melarang bahwasanya Emily tidak perlu pindah ke apartemen. Dan Bunda pun sempat diajak oleh Emily untuk pindah bersama ke apartemen, namun si Bunda tidak ingin meninggalkan si Argadana dalam kondisi sendirian. Ya, si Oma tidak mau Argadana terus terkendali dalam pengaruh si Vanessa yang semakin hari semakin tidak logis saja guys. Namun si Emily tetap ngotot dan bersikukuh dengan pendiriannya untuk pindah ke apartemen jikalau si Vanessa masih tetap berada di rumah Argadana. Kita ke scan lain lagi di mana ada si Ken nih sob yang sudah hampir larut malam menunggu kepulangan istrinya yang tak juga pulang. Ya seperti yang kita tahu guys, si Maudy harus mengejar Ken ketertinggalannya kemarin akibat si Ken kecelakaan. Ya di sini juga si Maudy tempat terbentur masalah dengan manajer dan juga produsernya, terutama sutradaranya si Botak yang memang setiap hari marah-marah kepada si Maudy dan menuntut profesionalitas dari si Maudy. Di sini si Ken pun akhirnya dikejutkan dengan kedatangan Maudy dan si Ken pun mengajak mereka makan malam bersama. Ya seperti biasa si Ken masih saja memuji-muji istrinya yang padahal istrinya tidak sama sekali memikirkan dirinya. Istrinya hanya merasa tidak enak tanpa ada perbuatan atau tindakan yang serius untuk mengatasi problematika rumah tangga yang saat ini sedang mereka alami. Sebetulnya Maudy dan Ken itu butuh bersama, bukan butuh perpisahan karena pekerjaan guys. Si Ken juga masih mampu sih sebetulnya membiayai hidup Maudy, tapi si Maudy yang bodoh sekali karena dia ingin memenuhi semua kebutuhan ibunya sendiri. Dia rela meninggalkan suaminya seharian, bahkan mencuekkan dan mencampakkannya tanpa perasaan apapun kepada si Ken. Tapi ya si Ken sebagai sosok lelaki yang soleha masih saja bertahan guys untuk istilahnya membujuk dan juga memesrai Maudy. Kalau Ken itu merupakan suami yang lain bukan diri Ken, mungkin saja Ken sudah uring-uringan dan amuk-amukan. Bisa saja Ken menceraikan Maudy jikalau memang dia sudah merasa tidak memiliki istri karena setiap hari hanya tinggal sendirian beberes rumah seperti seorang pembantu atau jongos. Ke scan lain lagi di mana ada si Argadana yang diberikan sebongkah teh manis oleh si Safira istrinya. Di sini si Safira memang terlihat terkesan romantis banget ya dan mau mengharmonisi si Argadana. Beda banget dengan si Anita yang sebelumnya hanya memikirkan harta dan juga kekayaan. Datanglah si Oma di sini guys yang memang ingin berbincang empat mata dengan si Argadana. Oma di sini berniat untuk menyampaikan semua unek-unek dan pesan si Emily guys. Nah, di sini si Oma pun meminta Argadana untuk berbicara sebentar dengan dirinya. Si Safira pun langsung pergi keluar sempat ditahan oleh si Argadana, namun si Safira tahu dan yakin bahwa memang si Oma ingin berbicara empat mata dengan Argadana. Akhirnya dengan segala alasan Safira pun keluar dari kamarnya. Dan ternyata si Safira menguping perbincangan Oma dan juga Argadana dari balik pintu guys. Ternyata si Oma benar saja membicarakan perihal Emily yang ingin hengkang dan pergi dari rumahnya karena kehadiran si Vanessa yang membuat Emily selama ini hidup secara tidak nyaman di rumah itu. Nah, si Argadana seolah-olah tidak bisa menjawab apa-apa di sini guys. Si Oma pun memaksa dan meminta si Argadana agar supaya si Argadana mempertimbangkan omongan dirinya tadi. Jangan sampai keluarga kita terpecah belah hanya karena gara-gara satu orang pendatang. Begitulah pesan si Oma kepada si Argadana. Namun sepertinya si Argadana belum bisa mengambil sikap kali ini. Argadana masih merasa tidak enak dengan yang sangat besarnya kepada si Safira karena memang si Vanessa itu merupakan ponakan si Safira, sosok istri yang sangat dicintainya. Oke, sampai kapan kira-kira guys kemelut keluarganya Argadana ini akan tetap berlangsung ya? Semoga saja sebentar lagi si Vanessa akan benar-benar hengkang dari rumahnya Argadana karena memang
Kehadiran si Vanessa inilah yang sebetulnya membuat bencana dan malapetaka baru di dalam keluarga Argadana. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dan ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.